Navi, Coco Village. I have the money. 100 million berry. Arlong did this. What are you doing here? No, I don't need. Never want to see you again. Better let me buy back Coco Village. Why didn't you tell me? 100 million berry. No! Allah! He's gonna be alright. She's a person! Yeah, it's the other star. Why don't you say it to my face? Dengan dipandu bagi, bajak laut topi jerami berlayar menuju Pulau Konomi. Biarpun tinggal kepala, badut Ancol ini tetap aja ngeselin. Karena dia tahu kru topi jerami butuh dirinya untuk bisa sampai di sana dengan imbalan sisa badannya. Jadi yang bisa Zoro lakukan cuma kandangin si Bagi ke dalam tong. Sementara itu, Luffy lagi belajar mancing bersama Sanji sambil membahas Nami. Zoro datang dan yakinkan mereka mengenai tato Nami yang menandakan dia memang kru Arlong. Sanji tidak sependapat dengan Zoro sehingga terjadi adu argumen di antara mereka. Keributan mereka disudahi waktu Usopp lihat pulau udah di depan mata. Land ho! Di sisi lain, Nami malah asik berjudi bersama para manusia ikan di markas bernama Arlong Park. Gak lama, Kurobi datang dan minta Nami temui Arlong di ruang peta. Sesampainya di sana, Nami lihat sebuah rantai yang membawanya keingatan masa kecil. Nami memiliki seorang kakak sambung bernama Nojiko serta sang mama sambung bernama Belemer, Bermer atau apalah itu namanya yang merupakan petani jeruk. Trio cibai beda warna rambut ini tinggal bersama di suatu desa bernama Koko di Pulau Konomi. Suatu hari, Nami ketahuan mencuri buku sama Belemer. Dia jujur mencuri karena nggak punya uang buat beli. Dia juga utarakan udah bosan hidup dalam kemiskinan. Dengar itu, Belemer tekankan selama ada tempat tinggal dan saling sayang udah cukup sebagai keluarga. Gak disangka, Nami membalas Belemer dengan bilang Nojiko dan Belemer bukanlah keluarga kandungnya. Akibat kata-kata itu, Belemer pun menampolnya yang buat Nami pergi dari rumah. Merasa bersalah, Belemer menyusul Nami. Sambil mengupas jeruk, Belemer ceritakan masa lalunya adalah seorang marinir. Di tengah pertarungan dengan bajak laut, unitnya dibantai habis dan hanya menyisakan dirinya. Di masa upaya bertahan hidup itulah dia temukan Nojiko dan Nami yang kemudian dia bawa dan angkat sebagai anak. Kisah Belemer itu seperti menyadarkan Nami atas kesalahannya. Karena itu, dengan ditemani Belemer, Nami kembalikan buku tersebut kepada Genzo. Dan hari itulah hari di mana bajak laut Arlong menjajah Pulau Konomi. Citizens of Coco Village! Belemer pulang dan sembunyikan Nojiko dan Nami. Bermodalkan sepucuk senapan, dia siap menyambut Arlong. Arlong bisa menahan tembakan Belemer. Tanpa basa-basi, Arlong minta upeti 100.000 berry untuk satu orang dewasa dan 50.000 berry untuk anak-anak kalau masih mau hidup. Dengan terpaksa, Belemer serahkan semua uang tabungannya yang berjumlah pas 100.000. Namun saat akan pergi, Arlong curiga waktu lihat meja makan tersedia piring untuk 3 orang. Padahal berdasarkan catatan sipil desa, Belemer hanya sendiri. Sebenarnya Belemer bisa aja bohong, namun dia jujur dengan mengakui punya 2 anak perempuan. Dengar itu, Nojiko dan Nami langsung keluar dari persembunyian. Berhubung uang upeti tadi cukup untuk membayar keselamatan Nojiko dan Nami, Belemer pun rela mati demi mereka. Sebelum dieksekusi, Belemer pesan ke putrinya kalau dia nggak bakal menyangkal keberadaan mereka sebagai anaknya. Dia juga minta maaf karena nggak bisa kasih yang terbaik buat Nojiko dan Nami sebelum kemudian. Because you are my daughters. You deserve to live full and happy. Buy you nice things, your cookie nice. I'm sorry I wasn't very good mother. Setelah kematian Belemer, Nami kecil datangi Arlong.
Awalnya Arlong pikir Nami datang buat balas dendam. Rupanya bukan. Nami datang untuk minta izin gabung sebagai krunya. I want to join your crew. Because I have something you want. Nami tukar keahliannya menggambar peta lautan untuk Arlong dengan syarat, kelak Nami akan membeli balik desa Koko seharga 100 juta beri yang disetujui Arlong. Itulah alasan Nami gabung Arlong, semua demi bebaskan desa Koko dari cengkeraman bajak laut. Karena itu jugalah kenapa Nami begitu benci bajak laut dan marah saat lihat kota Orange dihancurkan bagi. I hate pirates. Hate them. What did you do? Their town. You destroyed everything. But you... We know every marine base and part of me thought you might not be coming back. Peta Greenland yang Nami dan Luffy curi diserahkan ke Arlong. Tujuan Arlong adalah setelah menguasai East Blue, berikutnya adalah Greenland dan lautan lainnya. Dengan menyogok angkatan laut, Arlong yakin rencananya menjadikan manusia sebagai budak akan berhasil. Selesai cerita rencananya, Arlong kirim Nami untuk menagih upeti bulanan ke sebuah desa yang udah telat. Desa tersebut tak lain adalah Desa Koko. I have another job for you in the meantime. Koko Village. Balik dulu ke barat ye. Garp serta anggotanya datang buat cari info keberadaan Luffy. Kedatangan mereka itu disambut oleh Zeff yang buat kaget Garp karena tentu kenal dengan kisahnya sebagai bajak laut dulu. Karena udah pensiun sebagai bajak laut, Garp to the point tanya tentang Luffy yang berusaha ditutupi Zeff. Gokilnya, Zeff justru tawarkan makan gratis yang jelas nggak bakal ditolak Garp. We have That information. steak, medium rare? More rare than medium. I didn't know you had the pleasure of... Sebelum bahas lebih dalam, Garp perintahkan Kobe dan Helmeppo keluar. Lalu Zeff membahas mengenai generasi mereka yang udah lewat dan kini adalah masa untuk bajak laut bahkan marinir generasi baru. Saat para dua jompo ini asik ngobrol, Kobe dan Helmeppo bersantai di bar Baratie. Akibat efek dari minuman kejujuran, Kobe cerita ke Helmeppo kalau Luffy adalah cucu dari Garp. Garp is Luffy's grandfather. Karena itu Helmeppo ngerti kenapa Garp begitu ngotot mengejar Luffy. Tiba-tiba bartender nimbrung waktu dengar kata topi jerami. Dia siap bocorkan kemana Luffy pergi asalkan ada uang pelicin pastinya. Di ruang makan sendiri, Garp kesal kala Zeff bilang kalau Luffy ingatkan dia sama Roger. Tanpa bilang Luffy adalah cucunya, Garp beralasan gak mau Luffy mati layaknya Roger. Saat itulah Kobe dan Helmeppo masuk buat info keberadaan Luffy. Dapat yang dicari ditambah makanan gratis, Garp pun pamit untuk menuju Pulau Konomi. Sebelum pergi, Zeff ingatkan Garp kalau ini adalah masanya Luffy dan bajak laut generasi baru. Luffy dan nakamanya telah tiba di desa Koko. Namun yang mereka temui hanya desa yang udah porak-poranda. Mereka teruskan jalan hingga ketemu Genzo yang lagi kumpulkan uang upeti dari para warga. Waktu Genzo lagi pusing karena uang upeti masih kurang, mendadak Nami muncul untuk mengambil setoran. Lihat kedatangan Nami, Nojiko auto emosi karena para warga desa nggak tahu perjanjian antara Nami dan Arlong selama ini. Walau kurang, Nami tetap mengambil upeti desa Koko dan di saat itulah dia lihat Luffy and the gang. Biarpun udah lihat dengan mata kepala sendiri, Luffy tetap nggak percaya kalau Nami adalah kru Arlong. Bahkan Nami menolak tawaran bantuan apapun darinya dan anggap selama ini cuma manfaatkan Luffy demi dapatkan peta Grand Line. Kemudian dia minta Luffy pergi karena nggak mau lihat mukanya lagi sambil berlalu pergi. Atas kejadian tadi itu, Zoro dan Sanji kembali terlibat argumen. Kali ini Usopp setuju sama Zoro yang anggap Nami hanyalah seorang penjahat. Luffy coba tanya pada Genzo dengan berpura-pura sebagai pemburu bajak laut yang lagi ngejar Arlong. Tanpa kasih info lebih, Genzo arahkan mereka ke rumah Nojiko kalau mau tahu tentang Nami. Long journey on foot kind of buddy. Bring the boat around if we... Whoa! Turn around and leave. Now. Baru juga sampai, mereka udah disambut Nojiko dengan senapan. Tanpa takut, Luffy utarakan niatnya dalam mencari tahu tentang Nami karena mereka adalah temannya. Nojiko cuma sampaikan kalau Nami adalah adiknya dan merupakan seorang pencuri yang gak tahu diri. Gak mau pergi dengan tangan kosong, Sanji coba tawarkan masak untuk Nojiko dengan bahan seadanya. Fine. Dinner served? Berkat itulah mereka bisa masuk ke rumah buat cari info tentang Nami dari Nojiko. Setelah mendengar cerita masa lalu Nami dan kematian Belemer, semua orang pun terdiam. Lalu Luffy pun keluar yang diikuti oleh Zoro. Berdua mereka naik ke atap sambil membahas Nami. Atas cerita itu Luffy makin ingin dengar langsung dari Nami alasan dia gabung sama Arlong. Karena Luffy yakin Nami adalah orang baik.
Nami sendiri berada di Arlong Park untuk serahkan upeti. Selain itu, dia berniat membahas perjanjian mengenai desa Koko. Belum sempat bicarakan, sekumpulan marinir yang dipimpin Kapten Nezumi si tikus muncul. Kedatangannya adalah untuk ceritakan tentang kekacauan yang dibuat Arlong. Tahu maksud Nezumi, Arlong kasih uang tutup mulut, tapi kali ini Nezumi minta bayaran lebih. Sebab kini makin susah menutupi kejahatan Arlong dari pusat. Agar nggak merusak suasana pesta rekannya, Nezumi diajak bicarakan di dalam. Setibanya di sana, Arlong kasih sesuai permintaan Nezumi. Namun akibat Nezumi salah ngomong, Arlong tersinggung karena merasa ras manusia ikannya direndahkan. Dengan sedikit gertakan dari Arlong, Nezumi si tikus pun jadi ciut. Nezumi berusaha perbaiki keadaan dengan membawa nama Jimbei sang manusia ikan yang merupakan si Chibukai. Bukannya reda, Arlong malah ngamuk karena dengar nama Jimbei. Daripada jadi makanan ikan, Nezumi balikkan setengah uang yang diterima bahkan dengan tambahan kompensasi. Jadinya bukan untung malah buntung. Setelah mereka pergi, Nami teruskan membahas desa Koko. Sebab ternyata Nami udah berhasil kumpulkan uang 100 juta beri untuk membeli desa. Walau kaget, Arlong siap menepati janjinya dan minta uangnya diserahkan saat matahari terbit. Tapi begitu Nami pergi, Arlong suruh Kurobi panggil balik si Nezumi. Uang yang Nami kumpulkan dia kubur di dekat makam Bellemere. Waktu dia lagi gali, Nojiko datang sambil emosi karena dipikir Nami lagi bongkar makam mama mereka. Tanpa dikasih kesempatan jelaskan, Nojiko ambil skop menghajar Nami yang malah kena kotak uang. Begitu lihat isinya, Nojiko makin marah sebab Nami nyimpan uang curian di dekat makam Bellemere. Kali ini setidaknya Nami dikasih kesempatan buat jelaskan. That he let me buy back Coco Village for 100 million berry. That would take a lifetime. I have the money. Nojiko yang benci sama Nami selama ini pun kaget setelah tahu niat dan beban Nami demi desa Koko. Namun baru juga baikan sesuatu terjadi. Stashing their plunder in this area. That's obviously been stolen. Si tikus datang bersama anggotanya buat menyita uang Nami atas tuduhan pencurian. Hebatnya dia bisa tahu jumlahnya adalah 100 juta beri. Atas dasar itulah Nami tahu kalau mereka adalah suruhan Arlong. Nami yang biasanya sakti, kali ini dengan mudah ditahan marinir dan cuma bisa lihat hartanya dibawa pergi. You can't do that! And kill the entire village! Nami, wait! Di saat bersamaan, Arlong sedang pidato mempersiapkan anggotanya untuk kuasai para manusia dan bersiap menuju Grand Line dengan diawali meratakan desa Koko. Sementara itu, Nami langsung jatuh lemas waktu lihat desa Koko udah habis dibakar. Di tengah perasaan kesal dan sedih, Nami menikam tato bajak laut Arlong di lengannya. Arlong! 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 Tiba-tiba Luffy datang menahan Nami. Lihat Luffy, Nami ingatkan kalau dia udah usir mereka. Namun Luffy. Of course I will. Of course I will. Igzo! Igzo! setelah titipkan topinya ke Nami, dia pun bersiap menuju Arlong Park bersama Zoro, Sanji, dan Usopp. You belong to me. Nami mendapat tato sewaktu kecil dulu. Dia dipekerjakan sebagai pembuat peta sambil dirantai kakinya oleh Arlong. Nami terus bertahan dalam kondisi tersebut demi bisa membeli desa Koko dari Arlong. Namun semua adalah kebohongan belaka. Bahkan desa yang dia cintai kini habis dibakar. Kemudian semua warga desa yang udah tahu pengorbanan Nami dari Nojiko pun berniat membuat perhitungan sama Arlong. Niat mereka tentu dilarang Nami yang tahu gimana kuatnya para manusia ikan. Walau begitu, warga desa nggak peduli dan akan lakukan perlawanan. Di saat itulah Luffy si sok keren bilang ini adalah urusan mereka juga karena Nami adalah krunya. Sementara itu, Nezumi yang baru balik ke kapalnya kaget waktu didatangi Bogat. Gak cuma Bogat, sang wakil Laksamana Gap juga hadir. Nezumi diinterogasi langsung oleh Gap yang mencium hal yang gak wajar di desa Koko. Dengan liciknya, si tikus ini malah menuduh Luffy lah yang jadi dalang di balik semua kejadian. Apa yang Nezumi bilang justru menimbulkan argumen antara dia dan Koby serta Helmeppo. Gap sudahi dan sedang berusaha mencari tahu di mana Luffy berada sekarang. Jawabannya adalah di Arlong Park. He's probably in the map. Nami membawa Luffy mencari Arlong, sedangkan trio Kwek-Kwek bersiap tawuran di luar.
Dengan sisa satu katana, Zoro mampu menebas para manusia ikan dengan mudahnya. Begitupun Sanji si ahli tendang menendang. Sambil menahan sakit di dadanya, Zoro terus menghajar para Bekele. Usopp sendiri berhasil menembak Chu. Akibatnya dia pun jadi incaran Chu hingga harus kabur menjauh. Saking takutnya Usopp kabur hingga masuk ke dalam hutan. Chu yang bisa jadikan air sebagai peluru pun coba menembak Usopp. Gak mau cuma diam ditembak, Usopp yakin bisa menang asal dapat kesempatan nembak. Namun saat coba balas dia malah kepleset ke bawah. Buat memastikan, Chu pun turun buat lihat keadaan Usopp. Dia dapati Usopp telah tumbang dengan bekas tembakan di dadanya. Merasa udah menang, dia pun berniat balik. Ternyata itu adalah tipuan ala Usopp dengan bermodalkan saus Tabasco. Karena itu Usopp bisa dapat cukup waktu buat membidik incarannya, yakni botol whisky yang dipegang Chu. But alcohol does. Take that! The great... No one's around to see. What is this place? Luffy udah tiba di ruang peta. Setelah Nami dapatkan peta Grand Line, Arlong pun muncul dengan pedang Kiribachinya. Sambil ngebacot masalah dia yang akan akhiri masa perbudakan manusia ikan oleh pemerintah dunia, dia bersiap menghajar Luffy. Luffy yang gak terima kalau Nami cuma dianggap benda oleh Arlong pun emosi hingga mematahkan Kiribachi Arlong. Lalu dia suruh Nami pergi sedangkan Luffy berniat menghabisi Arlong. Sebelum itu kita cek dulu keadaan Sanji dan Zoro. Di tengah pertarungan, Bagi minta dikembalikan ke badannya di sekitar situ. Dengan janji bakal ikut bantu lawan Arlong, Sanji pun bebaskan kepala Bagi dari tas. Namun begitu dapatkan badannya lagi, bukannya bantu, si badut ini malah kabur ninggalin mereka. Gak lama dia pergi, Kurobi datang dan siap balas dendam kekalahan para manusia ikan lain. Walau 2 lawan 1, Kurobi bisa mengalahkan Sanji dan Zoro. Saat keduanya mulai kalah, Sanji mendapatkan tenaga ekstra waktu Nami dihina Kurobi. Dengan jurus yang diturunkan Zeff padanya, Sanji berhasil mengalahkan Kurobi. Di dalam, Luffy habis-habisan dihajar, tapi dia berhasil daratkan tinju yang patahkan gigi Arlong. Dipikir berhasil lukai lawannya, rupanya Arlong bisa tumbuhkan gigi baru menggantikan yang patah. Arlong merasa Nami bukanlah apa-apa tanpa dirinya. Kata-kata itu memicu Luffy untuk buktikan kalau Arlong salah, sebab Arlong lah yang butuh Nami. Karena itu Luffy berniat menghancurkan Arlong Park beserta peta-peta yang udah Nami buat selama ini. Bahkan Arlong juga nggak sengaja ikut merusak bangunan. Kemudian Luffy menghajar Arlong dengan Gomu Gomu no Gatling Gun dan ditutup dengan Battle Axe yang akhirnya berhasil meruntuhkan Arlong Park. Bring down Arlong Park! Untuk merayakan berakhirnya kekuasaan Arlong di Pulau Konomi, warga desa Koko mengadakan pesta untuk menjamu pahlawan mereka yakni bajak laut topi jerami. Dengan Sanji yang menyiapkan makanan dan Usopp yang asik cerita kehebatannya mengalahkan Arlong sendirian, di mana itu jelas cerita bohong. Walau begitu, para kru lain tetap memberi dukungan atas ceritanya. Namun, di tengah meriahnya pesta, sang engkongnya Luffy datang untuk menangkapnya. I'd rethink that if I were you. Arrest them. You have your orders, Cadet. Uniknya Koby menolak perintah Garp untuk menahan Luffy karena dialah yang telah berjasa menjatuhkan Arlong. Begitupun Helmeppo yang berada di pihak Koby dengan menolak perintah atasan mereka. Tapi marinir lain tetap gerak sesuai perintah Garp. Garp sendiri memanggil Luffy untuk menceramahi sang cucu. Selain itu dia kasih kesempatan Luffy untuk menyerah jadi bajak laut, tapi Luffy menolak sehingga terpaksa Garp harus kasih pelajaran buat cucunya. Entire life. When
Biar dihajar seperti apapun, Luffy nggak bakal melepas mimpinya untuk dapatkan One Piece demi menjadi Raja Bajak Laut. Dengar kegigihan cucunya, gak mulai ketawa. Lalu dia biarkan Luffy jalani yang dia mau serta tidak jadi menangkapnya. Kemudian dia perintahkan anggotanya untuk cari dan tangkap sisa dari Bajak Laut Arlong. Nezumi yang berada di sana nggak terima dan minta Bajak Laut Topi Jerami ikut ditangkap. Tapi dia malah dihadiahkan 1 pukulan oleh Nami. Garp lanjut ke Luffy dengan bilang dia sebenarnya tahu Luffy yang keras kepala nggak bakal dengar apapun katanya. Hal tersebut buat Luffy sadar dia cuma lagi dites oleh sang kakek. Walau caranya mungkin sedikit ekstrim sampai melibatkan 1 armada angkatan laut. Setelah itu, Garp pun ucapkan perpisahan kepada cucunya. No, I have my friends. I did it, Mom. Tato Arlong di lengan Nami telah dimodifikasi menjadi logo pohon jeruk untuk mengenang Belemer sang petani jeruk. Dia yang didatangi Nojiko juga ucapkan perpisahan pada sang kakak karena dia akan pergi berlayar menuju Grand Line sebagai kru Bajak Laut Topi Jerami. Dengan berat, Nojiko pun ikhlaskan Nami sambil ingatkan kalau desa Koko tetap adalah rumahnya untuk pulang kelak. Luffy yang lagi bersantai didatangi Koby. Tujuan Koby bukan untuk menangkap Luffy, melainkan untuk tunjukkan poster buronan Luffy yang dipatok Nezumi dengan harga buruan 30 juta berry. Ini menjadikan Luffy sebagai bajak laut paling mahal di East Blue. Luffy yang selalu bermimpi dapat harga buruan tentu senang dengan kabar tersebut. Setelah euforia poster buronan pertamanya, dia kembali berpisah jalan sama Koby untuk mengejar mimpi masing-masing. Buru-buru Luffy balik ke kapal untuk pamerkan poster pada para nakamanya. Lihat poster itu, Usopp menjadi tersanjung karena ada penampakan belakang kepalanya di poster Luffy. Dan berita mengenai poster buronan ini pun tersebar ke semua area East Blue. Berita itu sampai di telinga Buggy yang masih nyimpan dendam sama Luffy. Bukan cuma Buggy, begitu juga Alvida si gemoy yang berniat menghabisi Luffy. Di lain sisi, Koby dan Helmeppo datang menyerahkan diri ke Garp karena telah menolak perintahnya. Ternyata Garp gak permasalahkan, malah dia kini berniat melatih Koby dan Helmeppo untuk jadikan mereka marinir yang lebih tangguh demi masa depan angkatan laut. Pindah ke Takanome atau si mata elang Mihawk yang datang ke sebuah pulau kosong, di mana idola Luffy yakni Seng lagi bersantai bersama krunya. Tujuan kedatangan Mihawk bukanlah untuk ajar ribut Seng, melainkan Luffy. He's a pirate. He's a captain. The return of booze, boys. Right. Di Going Merry sendiri untuk menyambut baliknya Nami, para kru menanam pohon jeruk Belemer di belakang kapal. Hal itu jelas buat Nami terharu, jadi dia juga siapkan sesuatu untuk Luffy, yakni Jolly Roger resmi Bajak Laut Topi Jerami. Kini saatnya menuju Grand Line. Sebelum ke sana, Nami membahas rute perjalanan yang aneh ke Luffy. Nami bilang untuk sampai ke sana, sepertinya kapal harus menaiki sejenis kanal yang dirasa mustahil. Namun, Luffy percayakan semua ke navigatornya karena nggak mau ambil pusing. Setelah itu, Sanji ambil sebuah tong untuk mengajak mereka lakukan janji ulang tentang mimpi masing-masing. Sanji ingin temukan All Blue, Luffy jadi Raja Bajak Laut, Zoro incal titel pendekar pedang terhebat di dunia. Nami ingin menggambar peta semua lautan, sedangkan Usopp bermimpi jadi prajurit lautan yang pemberani. Grand Line. Vamos! Selesai sudah One Piece Season 1. Izinkan aku utarakan pendapat pribadi. Secara cerita dunia bajak lautnya itu top banget. Disesuaikan sama kebutuhan live action yang jelas lebih ringkas daripada manga ataupun animenya. Gak masalah sih, yang penting inti ceritanya masih sama. Di sini nggak ada Hachi ya, jadi penasaran gimana nanti benang merah ke Rayleigh sama kerajaan laut. Kalau dari sisi karakter, ini pendapatku ya, tapi aku yakin banyak yang ngamuk nanti. Aku gak suka banget beberapa karakter, kayak Seng sama Ben Beckman. Ben Beckman-nya malah ingetin aku sama Gibbs dari Pirates of the Caribbean. Kalau dari kru topi jeraminya, sekali lagi maaf nih ya, aku gak suka kali lah Luffy-nya. Dia tuh gak ada kesan Luffy-nya itu loh, malah cringe banget aktingnya. Aku nonton dia itu sambil bayangin yang merani Luffy itu si Tom Holland. Lebih ada feel Luffy-nya, tapi masalah budget lah pastinya.
Terus Zoro diperanin sama Sun Oguri, kayaknya keren ya. Seriusnya dapet, kocaknya dapet. Yang Zoro sekarang mukanya serius sekali. Begitulah, ada plus minus pasti. Overall masih oke lah. Cuma kalau dibilang adaptasi manga terbaik, aku jelas nggak setuju. Bagi aku yang terbaik masih tetap Samurai X. Oke, sampai jumpa di season 2 nanti. Gak sabar lihat wujud Chopper sama Robin. See you all, bye.